Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Bayangkan seorang anak kecil di kota kecil bernama Ulm, Jerman, pada tahun 1879. Anak ini terlihat biasa saja. Ia tidak langsung menunjukkan tanda-tanda jenius. Bahkan, banyak orang bilang ia lambat bicara. Konon, hingga umur 3 tahun, ia belum bisa merangkai kalimat dengan lancar. Orang-orang di sekitarnya khawatir, apakah anak ini bodoh? Apakah ia bisa tumbuh normal? Tapi ternyata, di balik kesunyian itu, ada dunia imajinasi yang sangat besar sedang tumbuh dalam kepalanya. Anak itu bernama Albert Einstein. Salah satu pengalaman kecil yang mengubah hidup Einstein terjadi ketika ia sakit. Saat itu, ayahnya datang membawa sebuah benda sederhana, kompas kecil. Benda itu tampak biasa. Ada jarum kecil di dalam kotak kaca yang selalu menunjuk arah utara. Tapi bagi Einstein kecil, benda itu seperti sihir. Ia menatap kompas itu lama sekali, lalu bertanya-tanya, kenapa jarum ini selalu menunjuk ke arah utara? Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada tali yang menarik. Tidak ada tangan yang menggerakkannya. Tapi jarumnya selalu bergerak ke arah tertentu. Pertanyaan polos ini membuatnya kagum. Ia sadar, ada sesuatu di luar sana yang tidak bisa dilihat mata. Tapi nyata keberadaannya. Ada kekuatan tak terlihat yang mengatur dunia. Kompas itu jadi titik awal rasa penasarannya terhadap alam semesta. Dari sini kita bisa melihat sesuatu yang unik. Anak-anak biasanya bermain, lalu lupa. Tapi Einstein berbeda. Ia menyimpan rasa penasarannya dalam-dalam. Ia tidak berhenti hanya dengan wah keren. Ia terus bertanya, merenung, dan mencari tahu. Itulah ciri khas Einstein sejak kecil. Ia bukan anak ajaib yang bisa menghitung rumus rumit sejak bayi. Ia tidak seperti tokoh di film yang langsung jenius. Ia hanyalah anak biasa dengan satu hal luar biasa. Rasa ingin tahu yang sangat kuat. Dan dari rasa ingin tahu itulah, perjalanan menuju penemuan besar bernama teori relativitas akhirnya dimulai. Ketika Albert Einstein mulai masuk sekolah, ia menghadapi lingkungan belajar yang sangat berbeda dari cara berpikirnya. Bayangkan suasana sekolah di Jerman pada akhir abad ke-19. Kelas yang kaku, guru yang sangat disiplin, dan murid-murid yang diharapkan duduk diam serta menghafal pelajaran. Guru-guru waktu itu percaya, murid yang baik adalah murid yang patuh. Tidak banyak bertanya, tidak banyak protes, cukup menerima apa yang diberikan. Tapi Einstein kecil justru sebaliknya. Ia suka bertanya, bahkan sering menantang pemikiran gurunya. Ia penasaran, mengapa aku harus menghafal rumus ini kalau aku bisa memahaminya dengan caraku sendiri? Sayangnya, cara belajar Einstein membuat beberapa gurunya kesal. Mereka menganggap Einstein anak yang sulit diatur. Ada satu guru yang bahkan pernah berkata, anak ini tidak akan pernah jadi apa-apa. Bayangkan, seorang yang kelak dikenal sebagai ilmuwan jenius, dulu sempat dianggap gagal di sekolahnya sendiri. Tapi meskipun ia tidak suka dengan sistem yang kaku, Einstein menemukan pelajaran yang benar-benar ia cintai, matematika dan fisika. Ketika belajar angka, rumus, dan hukum alam, matanya berbinar. Ia merasa matematika itu seperti bahasa rahasia untuk memahami dunia. Fisika, baginya, seperti kunci untuk membuka misteri alam semesta. Namun, Einstein belajar dengan caranya sendiri. Ia tidak sekadar menghafal rumus, tapi mencoba memahami kenapa bisa begitu. Misalnya, ketika teman-temannya sibuk menghafal jawaban, Einstein malah sibuk membayangkan apa arti jawaban itu dalam kehidupan nyata. Inilah yang membuatnya berbeda. Ia tidak puas dengan hafalan. Ia ingin benar-benar mengerti. Bagi Einstein, belajar bukan sekadar mengejar nilai, melainkan mencari makna. Itulah sebabnya meskipun sekolah sering membuatnya frustrasi, ia tetap tekun mempelajari apa yang benar-benar menarik baginya. Dan tanpa disadari, sikap tidak betah dengan cara lama ini justru membentuk dasar penting bagi penemuan besar yang akan ia lakukan di masa depan. Karena dengan cara berpikirnya yang unik, Einstein belajar untuk berani keluar dari pola yang sudah ada. Ia terbiasa mempertanyakan, berimajinasi, dan tidak takut berbeda. Sifat itulah yang nantinya akan membawanya pada ide-ide revolusioner yang mengubah cara manusia memahami ruang, waktu, dan alam semesta. Suatu hari saat remaja, Einstein duduk termenung. Ia membayangkan sesuatu yang mungkin terdengar aneh bagi kebanyakan orang. Ia bertanya pada dirinya sendiri,
Bagaimana rasanya jika aku bisa mengejar cahaya dengan kecepatan cahaya itu sendiri? Pertanyaan ini terlihat sederhana, bahkan terdengar seperti lamunan anak kecil. Tapi justru dari lamunan seperti inilah lahir gagasan besar. Coba bayangkan, ketika kita naik sepeda dan menyusul orang lain yang juga bersepeda, kita bisa melihat bahwa mereka tampak bergerak lebih lambat. Kalau kita lebih cepat, kita bisa mendekati mereka, bahkan mungkin menyalip. Nah, Einstein mencoba menerapkan logika sederhana itu pada cahaya. Kalau cahaya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, mungkinkah manusia, atau apapun, bisa mengejarnya? Kalau benar bisa. Bukankah kita akan melihat cahaya itu menjadi diam, sama seperti kita melihat teman yang sepedanya sudah kita kejar? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dan di titik inilah Einstein menemukan sesuatu yang membingungkan. Cahaya tidak pernah berhenti. Tidak peduli seberapa cepat kita bergerak, cahaya selalu punya kecepatan yang sama. Tidak bisa dilampaui. Bagi Einstein, ini seperti puzzle besar. Seakan-akan alam semesta menyimpan rahasia yang belum terungkap. Sebenarnya jika cahaya selalu punya kecepatan tetap, maka waktu dan ruang yang kita anggap biasa saja mungkin tidak benar-benar seperti yang kita kira. Bayangkan kalau waktu bisa berjalan berbeda, tergantung dari seberapa cepat kita bergerak. Misalnya, seseorang yang naik roket super cepat mungkin merasakan waktu lebih lambat dibanding orang yang tinggal di bumi. Ide ini begitu aneh bagi zamannya, tapi itulah arah pemikiran Einstein. Disinilah terlihat keistimewaannya. Banyak orang mungkin hanya sekadar melamun lalu lupa, tapi Einstein menyimpan imajinasi itu, memikirkannya berulang-ulang, dan mencoba mencari jawabannya secara ilmiah. Dari pertanyaan sederhana inilah, jalan menuju lahirnya teori relativitas mulai terbuka. Kadang, hal besar memang lahir dari pertanyaan kecil yang berani ditanyakan. Einstein hanyalah seorang remaja dengan imajinasi liar, tapi ia berani mempertanyakan sesuatu yang orang lain anggap mustahil untuk dipikirkan. Pertanyaan sederhana itu, pada akhirnya, benar-benar mengguncang dunia ilmu pengetahuan. Setelah lama merenung tentang cahaya, Einstein sadar bahwa kunci untuk memahami alam semesta mungkin ada pada sinar yang setiap hari kita lihat, tapi sering kita anggap biasa. Pada abad ke-19, para ilmuwan sudah tahu bahwa cahaya adalah gelombang. Tapi, mereka masih bingung. Kalau cahaya adalah gelombang, maka seharusnya ia butuh medium untuk merambat. Sama seperti gelombang suara yang butuh udara, atau gelombang air yang butuh permukaan laut. Jadi, para ilmuwan zaman itu berasumsi bahwa di seluruh alam semesta ada medium tak terlihat yang disebut ether. Ether dianggap sebagai lautan tak kasat mata tempat cahaya bergerak. Tapi disinilah masalahnya. Pada tahun 1887, dua ilmuwan bernama Michelson dan Morley melakukan percobaan besar untuk mendeteksi ether itu. Mereka ingin membuktikan bahwa cahaya memang bergerak melewati medium khusus. Namun, hasil percobaannya mengejutkan. Tidak ada tanda-tanda ether sama sekali. Cahaya tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, kemanapun arahnya, tanpa perlu medium. Hasil eksperimen itu membuat banyak ilmuwan bingung. Bagaimana mungkin cahaya bisa merambat tanpa jalan? Apakah cahaya itu benar-benar berbeda dari gelombang lain yang kita kenal? Nah, di titik inilah Einstein mulai tertarik. Ia membaca tentang percobaan Michelson-Morley dan tidak berhenti di kebingungan. Justru ia berpikir, mungkin jawabannya sederhana. Cahaya memang tidak butuh medium. Cahaya adalah hal yang mutlak, kecepatannya tidak tergantung siapa yang mengamatinya. Coba bayangkan, kalau kamu berdiri diam atau naik kereta yang sangat cepat, lalu menyalakan senter, kecepatan cahaya yang keluar dari senter itu tetap sama. Tidak peduli kamu diam, berjalan, atau meluncur secepat roket, cahaya tidak berubah. Bagi Einstein, ini bukan hanya hal aneh, tapi juga pintu menuju pemahaman baru. Kalau cahaya selalu konstan, berarti ada sesuatu yang harus mengalah, waktu dan ruang. Dua hal yang kita anggap mutlak, ternyata bisa berubah tergantung situasi. Disinilah awal mula gagasan teori relativitas semakin kuat. Cahaya bukan sekadar sinar yang menerangi, tapi kunci besar untuk memahami bahwa alam semesta tidak sesederhana yang kita kira. Einstein berhasil melihat sesuatu yang orang lain anggap biasa, lalu menjadikannya fondasi bagi salah satu teori terbesar dalam sejarah sains. Semua berawal dari pertanyaan, mengapa cahaya selalu sama, apapun keadaannya? Pada zamannya Einstein, ada satu nama besar yang sangat dihormati di dunia sains, Isaac Newton. Teori Newton tentang gerak dan gravitasi sudah ratusan tahun dipakai. Terbukti sangat akurat, bahkan berhasil membantu manusia menghitung orbit planet dan meluncurkan kapal laut dengan tepat.
Bagi banyak orang, teori Newton dianggap sebagai kebenaran mutlak tentang bagaimana alam bekerja. Hampir tidak ada yang berani menentangnya. Ibarat raja, Newton sudah duduk di singgasana tertinggi dalam dunia ilmu pengetahuan. Tapi Einstein berbeda. Ia membaca, mempelajari, dan tentu saja sangat menghargai Newton. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Ia melihat bahwa teori Newton tidak bisa menjawab semua pertanyaan, terutama soal cahaya dan kecepatan. Newton mengatakan bahwa waktu dan ruang itu tetap, tidak berubah. Bagi Newton, 1 detik di bumi sama dengan 1 detik di seluruh alam semesta. Ruang dianggap sebagai panggung besar yang diam, tempat semua benda bergerak. Sederhana, logis, dan masuk akal. Tapi Einstein melihat celah. Ia bertanya, kalau waktu dan ruang itu mutlak, bagaimana dengan cahaya yang kecepatannya selalu sama? Bukankah ini berarti waktu dan ruang bisa berubah agar cocok dengan kecepatan cahaya? Pertanyaan itu membuat Einstein menempuh jalan yang berbeda. Yaitu, jika ia mengikuti arus, maka ia hanya akan mengulang apa yang sudah ada. Ia sadar, untuk menemukan sesuatu yang baru, ia harus berani melawan arus pikiran umum. Bayangkan betapa sulitnya. Saat itu, Einstein bukan profesor terkenal, bukan ilmuwan hebat dengan laboratorium besar. Ia hanyalah seorang muda biasa, bahkan sering dianggap tidak menonjol di bidang akademik. Tapi ia punya satu senjata, keberanian untuk berpikir berbeda. Banyak orang mungkin takut dicemooh jika menentang teori sebesar Newton. Tapi Einstein tidak peduli. Baginya, sains bukan soal siapa yang lebih senior, tapi soal kebenaran yang bisa menjelaskan realitas. Sikap ini penting, karena tanpa keberanian Einstein untuk mempertanyakan kebenaran lama, teori relativitas tidak akan pernah lahir. Ia mengajarkan kita bahwa terkadang, untuk menemukan jawaban baru, kita harus berani menantang kebiasaan, bahkan menentang hal-hal yang sudah dipercaya banyak orang selama berabad-abad. Einstein menolak untuk sekadar ikut arus. Dan dari sikap keras kepala inilah, sebuah revolusi ilmiah segera lahir. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Swiss, Einstein menghadapi kenyataan pahit. Ia kesulitan mendapatkan pekerjaan sebagai dosen atau peneliti. Banyak profesor yang tidak menyukainya, mungkin karena ia sering bersikap kritis dan menantang pendapat gurunya. Jadi meskipun pintar, Einstein tidak langsung diterima di dunia akademik. Akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah tempat yang sama sekali tidak bergengsi untuk ukuran calon ilmuwan, kantor paten di Bern, Swiss. Tugasnya di sana adalah meninjau permohonan paten dari orang-orang yang menciptakan mesin, alat listrik, atau perangkat baru. Bayangkan, setiap hari Einstein harus membaca, memeriksa, dan menilai ide-ide teknologi yang diajukan orang lain. Sekilas pekerjaan ini terlihat membosankan. Tapi bagi Einstein, kantor paten justru menjadi tempat latihan otaknya. Setiap dokumen yang ia baca memaksanya berpikir, bagaimana cara alat ini bekerja? Apakah masuk akal? Apa prinsip ilmiahnya? Dengan begitu, Einstein terbiasa menelaah ide-ide aneh, membayangkan cara kerjanya, lalu menghubungkannya dengan hukum fisika. Yang lebih penting lagi, pekerjaan di kantor paten tidak menuntutnya terlalu sibuk. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia punya banyak waktu luang untuk berpikir. Dan bagi Einstein, berpikir adalah harta paling berharga. Di sela-sela rutinitas itu, ia membiarkan pikirannya berkelana, bertanya, berimajinasi. Bayangkan seorang pegawai muda yang setiap harinya duduk di meja kerja kecil, tapi di dalam kepalanya ia sedang berpetualang. Membayangkan roket yang melaju secepat cahaya. Membayangkan jam yang berdetak berbeda tergantung siapa yang melihatnya. Membayangkan ruang dan waktu yang bisa melengkung. Justru dari kantor paten yang sederhana inilah, Einstein menulis karya-karya ilmiah yang mengubah dunia. Seolah-olah ia membuktikan bahwa untuk menemukan teori besar, kita tidak selalu butuh laboratorium mega, tim besar, atau peralatan canggih. Yang kita butuhkan adalah pikiran yang bebas, rasa ingin tahu, dan ketekunan untuk terus berpikir berbeda. Jadi, ketika banyak orang mungkin meremehkan pekerjaannya di kantor paten, Einstein justru menggunakan kesempatan itu untuk memupuk ide-ide gilanya. Dan tak lama lagi, ide-ide itu akan meledak dalam sebuah tahun yang dikenal sebagai Tahun Keajaiban. Tahun 1905 sering disebut sebagai Annus Mirabilis, atau dalam bahasa Latin artinya Tahun Keajaiban. Mengapa disebut begitu? Karena di tahun itulah, seorang pegawai kantor paten yang sederhana, bernama Albert Einstein, menerbitkan serangkaian makalah ilmiah yang mengguncang dunia. Bayangkan, di usianya yang baru 26 tahun, Einstein bukan profesor terkenal, bukan ilmuwan dengan laboratorium besar, bukan juga sosok dengan jabatan akademis tinggi.
Ia hanyalah pegawai kantor biasa. Tapi di balik meja kerjanya yang sederhana, Einstein menulis 4 makalah ilmiah yang masing-masing membawa terobosan besar. Mari kita lihat satu persatu. Makalah pertama membahas tentang efek fotolistrik. Einstein menunjukkan bahwa cahaya tidak hanya berperilaku seperti gelombang, tetapi juga seperti partikel kecil yang disebut foton. Ide ini kelak menjadi dasar dari lahirnya teknologi modern seperti panel surya dan sensor kamera digital. Makalah kedua tentang gerak partikel kecil dalam cairan, ada yang dikenal dengan istilah gerakan Brown. Dengan makalah ini, Einstein memberikan bukti kuat bahwa atom benar-benar ada, bukan sekadar teori. Makalah ketiga adalah tentang relativitas khusus. Inilah yang paling terkenal. Dalam teori ini, Einstein berani mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa waktu dan ruang itu relatif, tergantung pada kecepatan gerak pengamat. Satu orang bisa melihat waktu berjalan lebih lambat dibanding orang lain jika ia bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Dan dari teori ini, lahirlah persamaan yang menjadi ikon sains modern. MC itu artinya, energi E dan massa M ternyata saling berhubungan dengan kecepatan cahaya C sebagai penghubung. Persamaan sederhana ini menjelaskan bahwa benda padat bisa menyimpan energi yang sangat besar. Kelak, konsep ini melahirkan teknologi nuklir, pembangkit energi, hingga pemahaman mendalam tentang bintang di langit. Makalah keempat adalah pengembangan lebih lanjut tentang konsep relativitas yang semakin memperkuat gagasan besarnya. Bayangkan betapa luar biasanya. Dalam 1 tahun, Einstein menulis makalah-makalah yang masing-masing saja sudah cukup untuk membuat seseorang terkenal. Tapi ia menulis semuanya hanya dalam kurun waktu singkat, sambil tetap bekerja di kantor paten. Tahun 1905 benar-benar menjadi titik balik. Dari pegawai biasa, Einstein berubah menjadi sosok yang mulai diperhitungkan di dunia sains. Ia menunjukkan bahwa dengan imajinasi yang berani, kerja keras, dan ketekunan berpikir, seseorang bisa membuka pintu menuju penemuan yang mengubah dunia. Tahun keajaiban ini menjadi pijakan penting, tapi perjalanan Einstein belum selesai. Setelah menemukan relativitas khusus, ia akan melangkah lebih jauh, mencoba menjawab pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana dengan gravitasi? Setelah tahun keajaiban 1905, Einstein sudah dikenal lewat teori relativitas khusus. Tapi ia merasa itu belum cukup. Ada satu hal besar yang masih mengganjal pikirannya. Gravitasi. Sejak Newton, gravitasi dipahami sebagai sebuah gaya yang menarik benda-benda. Menurut Newton, setiap benda dengan massa saling tarik-menarik. Bumi menarik apel jatuh, matahari menarik bumi sehingga tetap mengorbit, dan seterusnya. Penjelasan Newton ini luar biasa hebat, mampu menghitung pergerakan planet dengan sangat akurat. Tapi Einstein tidak puas. Ia bertanya dalam hatinya, kalau cahaya kecepatannya mutlak, bagaimana gravitasi bekerja pada cahaya? Apakah cahaya juga bisa dibelokkan oleh gravitasi? Pertanyaan sederhana ini membuatnya memikirkan gravitasi dengan cara yang benar-benar baru. Einstein lalu menemukan ide brilian. Gravitasi bukanlah gaya, melainkan efek dari kelengkungan ruang dan waktu. Bayangkan sebuah kain karet yang lebar. Kalau kita taruh bola berat di tengahnya, kain itu akan melengkung. Lalu kalau kita meletakkan bola kecil di dekatnya, bola kecil itu akan bergerak mendekati bola besar, bukan karena ditarik oleh tali tak terlihat, melainkan karena kain karet itu melengkung. Begitu juga dengan alam semesta. Menurut Einstein, ruang dan waktu itu seperti kain raksasa, yang disebut ruang waktu. Benda yang sangat berat, seperti bumi atau matahari, akan membuat ruang waktu di sekitarnya melengkung. Itulah yang kita sebut gravitasi. Jadi apel jatuh ke bumi bukan karena ada tangan gaib yang menariknya, tapi karena apel mengikuti jalur lengkung ruang waktu yang dibuat oleh massa bumi. Planet mengorbit matahari bukan karena ditarik, melainkan karena mereka berjalan di jalur lengkung ruang waktu yang dibentuk oleh matahari. Teori ini benar-benar revolusioner, bukan hanya memperbaiki teori Newton, tapi juga mengubah cara manusia melihat alam semesta. Einstein menyelesaikan teori relativitas umum ini pada tahun 1915, setelah bertahun-tahun berpikir keras, menghitung, bahkan sempat putus asa karena rumusnya begitu rumit. Dan hasilnya luar biasa. Dengan teori ini, Einstein bisa menjelaskan hal-hal yang tak bisa dijelaskan Newton, seperti sedikit pergeseran orbit planet Merkurius yang selama ini membingungkan astronom. Lebih hebat lagi, teori ini membuat prediksi berani. Cahaya bisa dibelokkan oleh gravitasi. Artinya, bintang yang terlihat di langit mungkin posisinya tampak bergeser karena cahaya mereka dibengkokkan oleh matahari. Pada saat itu, ide ini terdengar gila.
Tapi Einstein yakin. Relativitas umum akhirnya menjadi salah satu tonggak terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dari sini kita bisa memahami hal-hal luar biasa, lubang hitam, perluasan alam semesta, bahkan gelombang gravitasi yang baru-baru ini berhasil dideteksi ilmuwan. Semua itu lahir dari keberanian Einstein untuk melihat gravitasi bukan sebagai gaya, melainkan sebagai lengkungan ruang dan waktu. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah taman. Di depanmu ada sebuah trampolin besar, lalu seseorang meletakkan bola bowling di tengah trampolin itu. Apa yang terjadi? Permukaan trampolin yang tadinya rata, jadi melengkung ke bawah. Sekarang, coba kamu gulirkan bola kecil, misalnya kelereng, di sekitar bola bowling itu. Kelereng tersebut tidak bergerak lurus lagi, tapi berputar mengelilingi bola bowling, seolah-olah tertarik olehnya. Nah, inilah gambaran sederhana dari teori yang Einstein temukan dalam relativitas umum. Sebelum Einstein, kita diajarkan bahwa gravitasi adalah sebuah gaya tarik. Newton, sang ilmuwan besar, menjelaskannya dengan sangat sukses. Dua benda yang punya massa akan saling tarik-menarik. Misalnya, bumi menarik apel hingga jatuh dari pohon, dan matahari menarik bumi hingga bumi tetap berada pada orbitnya. Penjelasan Newton ini luar biasa akurat, tapi Einstein merasa ada sesuatu yang masih kurang. Einstein melihat gravitasi dengan cara yang sama sekali baru, bukan sebagai tarikan misterius dari jarak jauh, tapi sebagai akibat dari ruang dan waktu yang melengkung. Menurutnya, setiap benda yang punya massa, apakah itu sebuah planet, bintang, atau bahkan tubuh kita sendiri, akan membuat ruang dan waktu di sekitarnya jadi melengkung. Semakin besar massanya, semakin kuat lengkungannya. Itulah sebabnya planet-planet berputar mengelilingi matahari. Mereka tidak sedang ditarik dalam arti harfiah, melainkan sedang mengikuti jalur melengkung yang diciptakan oleh matahari di ruang waktu. Penemuan ini mengubah cara manusia memahami alam semesta. Dengan teorinya, Einstein bisa menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum Newton. Misalnya pergerakan planet Merkurius yang orbitnya sedikit melenceng dari hitungan Newton. Lebih hebat lagi, relativitas umum meramalkan sesuatu yang luar biasa, bahwa cahaya juga bisa dibelokkan oleh gravitasi. Pada tahun 1919, ramalan ini terbukti benar ketika cahaya bintang yang melewati dekat matahari ternyata melengkung karena tarikan ruang waktu. Sejak saat itu, teori Einstein menjadi dasar bagi banyak penemuan modern. Mulai dari GPS di ponselmu, yang harus memperhitungkan efek relativitas agar lokasi kita tidak salah, hingga penemuan gelombang gravitasi 100 tahun kemudian, semua berakar pada pemikiran brilian Einstein tentang lengkungan ruang dan waktu. Jadi, teori relativitas umum bukan sekadar tentang planet atau bintang. Ia adalah sebuah kunci yang membuka rahasia besar semesta. Dari cara galaksi berputar hingga bagaimana lubang hitam bisa terbentuk. Dan semua itu berawal dari imajinasi Einstein yang berani melihat gravitasi dengan cara yang berbeda dari siapapun sebelumnya. Coba bayangkan, seorang pria dengan rambut berantakan, senyum hangat, dan tatapan mata penuh rasa ingin tahu. Itulah gambaran Albert Einstein yang banyak kita kenal hari ini. Tapi tahukah kamu, Einstein tidak langsung dipuja sebagai jenius. Perjalanannya penuh tantangan, keraguan, bahkan sempat dianggap orang biasa saja. Namun, justru dari perjalanan itulah lahir sebuah legenda yang mengubah wajah ilmu pengetahuan. Setelah teori relativitasnya diterima dunia, Einstein mendadak menjadi sosok terkenal. Tahun 1961, ia mendapat hadiah Nobel dalam bidang fisika. Tapi menariknya, penghargaan itu bukan untuk teori relativitas, melainkan untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik, sebuah ide yang kelak menjadi dasar teknologi panel surya. Jadi, Einstein tidak hanya mengguncang dunia dengan ruang dan waktu, tetapi juga membuka jalan menuju energi masa depan. Ketika namanya semakin mendunia, Einstein juga berubah menjadi ikon. Ia bukan hanya ilmuwan, tapi simbol pemikiran bebas dan keberanian untuk berbeda. Bayangkan, dalam dunia yang masih nyaman dengan hukum Newton yang sudah berabad-abad dipakai, Einstein datang membawa ide yang terdengar aneh. Waktu bisa melambat, ruang bisa melengkung. Banyak yang menertawakannya di awal, tetapi dengan bukti yang kuat, akhirnya seluruh dunia harus mengakui. Namun, hidup Einstein tidak hanya soal sains, ia juga seorang humanis. Saat Perang Dunia berkecamuk, Einstein bersuara keras menentang kekerasan. Ia menolak ide bahwa ilmu pengetahuan hanya dipakai untuk senjata. Bahkan meski namanya terhubung dengan lahirnya bom atom karena surat yang ia tanda tangani kepada Presiden Assam saat
Itu Einstein sendiri menyesalinya dan mengabdikan hidupnya di tahun-tahun terakhir untuk perdamaian. Dunia kehidupan pribadinya pun penuh warna. Einstein dikenal sederhana, sering bermain biola untuk melepas penat, dan bahkan pernah menolak jabatan sebagai Presiden Israel karena merasa dirinya lebih cocok menjadi ilmuwan daripada politisi. Semua ini membuat sosoknya semakin unik. Seorang jenius yang tetap rendah hati, dekat dengan seni, dan tidak tergoda kekuasaan. Hari ini, lebih dari setengah abad setelah wafatnya, nama Einstein tetap hidup. Teori-teorinya masih diuji dan terbukti benar melalui eksperimen modern. Dari lubang hitam, gelombang gravitasi, hingga teknologi GPS di ponsel kita, semua adalah warisan dari cara berpikirnya yang berani menantang batas. Einstein bukan hanya legenda karena kepintarannya, tapi juga karena caranya melihat dunia dengan rasa ingin tahu tanpa henti. Ia mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan lahir dari keberanian untuk bertanya, "Kenapa ya dunia bisa seperti ini?" Dan mungkin itulah alasan kenapa hingga hari ini kata Einstein tidak hanya berarti seorang ilmuwan, tapi juga sinonim dari kata jenius.